Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dema, kita balik lagi nih di podcast Demaku. Buat kalian yang baru banget dengerin podcast ini untuk pertama kalinya, atau buat kalian yang baru mengklik video ini, kita itu di sini adalah untuk ngobrol-ngobrol cantik seputar UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan topik-topik yang lagi hangat dengan narasumber yang luar biasa dan pastinya host yang keren abis. Nah, kali ini kalian ditemenin aku, Aisyah Hani, panggil aja Hani atau sayang boleh kali ya. Nah, aku ini sebagai host dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, nggak kalah pentingnya nih, aku di sini lagi ngobrol sama Teh Syifa. Nah, Teh Syifa ini adalah wanita yang amazing banget sih buat aku gitu ya. Karena jujur aja pas pertama kali ngeliat tuh kayak gila sih, keren banget gitu, apalagi dari pencapaian yang Teh Syifa udah dapat gitu. Nah, sebelumnya supaya kalian gak ketinggalan denger podcast ini, kalian bisa banget untuk klik subscribe. Nah, kalau yang udah klik, terima kasih banget. Kalau yang belum, boleh please banget klik subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi di video yang akan diupload selanjutnya. Nah, lanjut lagi ya Teh. Kan Teh ini kalau boleh dibilang tuh bisa jadi perempuan yang dicontoh gitu buat mahasiswi lain di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karena kalau dilihat dari pencapaiannya tuh, Teteh itu kan seorang ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, boleh diceritain sedikit ya Teh, itu kayak gimana perjalanannya? Oh ya, sebenarnya kalau misalkan di ketua Senat Mahasiswa Syariah dan Hukum, sebelumnya saya itu meraih pendidikan ya, maksudnya pendidikan di bidang keorganisasian gitu, baik di eksternal kampus ataupun internal kampus. Nah, kalau untuk di eksternal kampus, saya itu aktifnya di Kementerian Syariah dan Hukum di bulan mahasiswa Islam. Nah, kalau misalkan itu di internal kampus, saya itu aktif terus di HMD terus gitu ya, periode inaktif, kemudian periode selanjutnya aktif lagi gitu sampai 2 periode. Nah, saya aktifnya itu di bidang pengembangan intelektual gitu. Kayak akhirnya ketika ada seleksi juga untuk menjadi KPM, Komisi Pemilihan Mahasiswa untuk Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, saya memegang di sekretaris gitu. Kemudian saya juga nggak nyangka gitu kan, dia nyangka bahwa akhirnya duduk di Senat dan terlebih menjadi ketua gitu. Sebenarnya nggak nyangka gitu. Sebenarnya bisa sampai ke tahap seperti ini juga itu banyak bantuan dari berbagai pihak gitu, baik itu terlebih secara moral gitu, menguatkan saya secara moral bahwa ayo meskipun saya itu adalah seorang perempuan, saya bisa gitu. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya emang udah direncanain atau kayak ya udah ikutin alur aja nih gini? Sebenarnya nggak ada ya yang disebut dengan ya udah mengikuti alurnya puasa aja gitu ya. Sebenarnya enggak. Sebagai seorang perempuan, kita itu bukan dipaksa memilih, tetapi kita itu bisa menentukan pilihan kita seperti apa. Jadi ketika ada pilihan nih kita di Senat, silakan kita bisa memilih untuk aktifnya di keanggotaan, atau misalkan kita ingin dengan itikat kita yang baik untuk membawa diri kita itu menjadi seorang ketua. Jadi memang itu pilihan, bukan sekedar terbawa arus aja gitu kan, terpaksa kondisi dan sebagainya. Sebenarnya jangan sampai seorang perempuan seperti itu. Perempuan harus bisa menentukan bagaimana pilihan dirinya sendiri. Seperti yang diutarakan ya sama Raden Ageng Kartini, bahwa kita itu tidak boleh tunduk kepada siapapun juga, kecuali apa yang dikatakan oleh hati nurani kita. Berarti jadi perempuan tuh kayak harus tegas juga gitu ya, walaupun kita emang pasti dihadapkan pilihan. Nah, kalau boleh tahu Teh, kenapa sih kalau Teteh memberanikan diri gitu? Maksudnya kan biasanya nih ketua-ketua itu cowok nih, terus tiba-tiba Teteh memberanikan diri untuk menjadi ketua gitu. Ya sebenarnya selain ya kesempatan, itu pasti harus ada kemauan gitu. Nah, memang gimana nih, ketua-ketua itu kan cowok, sebenarnya nggak ada batasan gitu ya. Untuk menjadi seorang ketua itu tidak ditentukan oleh gender loh, kayak gitu kan. Itu bisa aja gitu, silakan, ini terbuka lebar, mau itu perempuan, mau itu laki-laki gitu kan.
Yang penting kita itu ada kemauan, kesempatan, dan juga kita itu selalu mengupgrade diri, jadi terus menjadi lebih baik lagi. Mantap ya teman-teman, emang keren banget ini narasumber kita. Nah kalau boleh tahu kan kalau tadi disinggung sedikit tentang RA Kartini gitu ya. Nah kan kalau di zaman dulu kita tahu banget kalau misalnya RA Kartini itu emang mengangkat derajat wanita gitu kan, untuk mensamaratakan wanita dengan pria gitu. Nah kalau menurut Teteh sekarang ini RA Kartini itu seperti apa gitu? Oke, jadi kalau misalkan saat ini bagaimana dengan perjuangan Kartini gitu. Sebenarnya saya kagum dengan beliau. Kagum kenapa? Karena beliau ini hidup di masa yang sulit dengan lingkungan adat yang begitu erat mendukung peran perempuan sehingga memasung berbagai gerakan perempuan gitu ya. Perempuan tidak bisa bebas seperti saya gitu kan. Jadi saya juga termasuk memanfaatkan jasa-jasa yang telah beliau ukir gitu. Jadi memang Kartini dikatakan sebagai pejuang emansipasi perempuan di balik dinding pingitan. Nah ini ada poin lebihnya karena apa? Di balik dinding pingitan itu berarti benar-benar dalam keadaan kondisi yang sangat-sangat dibatasi gitu beliau untuk melakukan berbagai gerakan dan ide-ide pemikirannya. Ternyata saat ini dengan kehidupan beliau yang singkat ya, betul sekali singkat hidup beliau, tapi ternyata jasa pemikiran ide-ide cemerlangnya itu terus berlangsung dari semenjak beliau wafat sampai dengan saat ini. Jadi untuk di saat ini sebenarnya lebih bagaimana kita bisa memperjuangkan selain daripada hak-hak yang telah kita dapat ya, tetapi juga memanfaatkan apa yang sebenarnya sekarang sudah terbuka lebar. Berarti selain kita tahu gitu ya sejarah RA Kartini, mungkin bisa diserap juga gitu apa yang udah beliau perjuangkan zaman dulu ke kita yang sekarang gitu diterapkan. Nah kalau tadi Teteh menyinggung soal emansipasi wanita gitu. Nah menurut Teteh itu seperti apa sih gitu sekarang? Kalau misalkan sekarang ya emansipasi wanita misalkan bisa dikatakan bahwa telah mencapai klimaksnya nih ya, telah mencapai klimaksnya, udah selesai sehingga tidak perlu diperjuangkan lagi. Menurut saya belum, karena memang sudah ada beberapa hak akses yang dibuka gitu untuk perempuan berkontribusi di negeri ini. Hanya ternyata masih ada ketimpangan, diskriminasi terhadap perempuan gitu kan. Jadi bisa saja ternyata kita melihat di berbagai bidang seperti contohnya di bidang pendidikan ya, saya melihat data yang dirilis oleh sebuah berita online bahwa tingkat data perempuan yang bisa meneruskan jenjang pendidikan sampai ke SLTA lebih tinggi itu hanya sekitar 32%, sedangkan laki-laki lebih tinggi nih 37% gitu kan. Karena ternyata ada di mana konstruksi sosial gitu, perempuan dikatakan gak usahlah terlalu tinggi misalkan ya gitu, karena toh yang nanti mencari nafkah, bekerja itu laki-laki. Nah kemudian di bidang lainnya, contohnya di bidang politik ya. Di bidang politik memang sudah ada regulasi gitu, di mana ada affirmative action. Jadi perempuan dengan kuota 30% untuk duduk di parlemen. Memang ini menunjukkan angka yang semakin naik ya, dari mulai pemilu tahun 2004 itu sekitar 8%. Kemudian di tahun pemilu 2009 naik lagi, pemilu di 2014 ya naik lagi itu sampai dengan 11%. Nah, kemudian sampai di pemilu yang kemarin yang baru 2019 itu naik menjadi 18% gitu kan. Dari 18% naik menjadi 20,5% di pemilu 2019 kemarin. Nah, tapi ternyata dari penelitian hasil pusat polisi ya, bahwa di antara semua perempuan yang menduduki parlemen itu 6% saja yang merupakan dari maksudnya profesional, dan kemudian dia profesional yang mencalonkan diri pada saat itu secara mandiri gitu, dan itu baru pertama kali berkontestasi politik gitu. Jadi sisanya itu ada seperti telah aktif dari dulu gitu kan, baik itu di partai politik dan misalkan juga ada kedekatan gitu misalkan dengan politik. Jadi akhirnya kan ada seudomitas gitu lah ya. Jadinya kok perempuan akhirnya diberdayakan hanya untuk memenuhi itu aja gitu, sekedar formalitas, namanya kekosongan gitu. Iya, jadi kan akhirnya perempuan sendiri gitu harus bisa menunjukkan diri lah gitu ya, bahwa kita juga bisa gitu kan, kita itu bukan hanya sekedar pengisi kekosongan saja gitu kan.
Jadi saya sebenarnya sepakat dengan pendapat Helena Supeli bahwa jika melihat emansipasi yang diperjuangkan Kartini di masa lalu, kemudian di masa sekarang dikatakan sudah selesai gitu ya, dikatakan sudah mencapai klimaksnya gitu ya, sudah mencapai klimaksnya dan tidak perlu terus lagi, itu sebenarnya salah. Anggapan seperti itu salah. Karena apa, jika kita melihat oke lah, betul udah ada beberapa perempuan-perempuan yang menjadi profesor ya, bisa menjadi presiden, bisa menjadi menteri, itu betul. Tapi kenyataannya kalau misalkan kita melihat hanya sebatas itu, berarti perjuangan dan gerakan wanita itu hanya dilihat dari level personal gitu kan, sedangkan dilihat dari level komunal, sosial, budaya. Jadi ibaratnya seperti kita ingin melihat kondisi suatu hutan, kita hanya melihat fokus pada pohon ini, dan kita lupa melihat bagaimana kondisi hutan keseluruhan. Jadi kita harus melihat bagaimana nasib kebanyakan dari perempuan, gitu kan? Ya soalnya banyak juga nih opini kalau misalnya udahlah perempuan mah cukup aja misalnya nih lulus S1 gitu, nanti susah loh dapet jodohnya segala macam gitu kan saya. Nah itu menurut saya gimana tuh, kan soalnya ini dialami gitu oleh perempuan-perempuan di luar sana gitu. Ya, betul. Jadi memang ada stereotip seperti itu gitu ya, bahwa udahlah gitu kan, perempuan tuh akhirnya di rumah gitu kan, tinggi-tinggi deh ya, gitu. Atau kalau enggak tinggi tapi nanti laki-lakinya nggak ada yang mau gitu kan. Padahal itu salah seperti itu. Karena apa? Yang diperjuangkan oleh Kartini salah satunya gitu ya, di dalam yang beliau emansipasikan untuk hak-hak yang setara dengan perempuan, poin paling penting adalah mengenai intelektual. Bagaimana perempuan harus bisa menjadi terdidik dan mempunyai keterampilan. Karena apa? Kartini berkata bahwa perempuan mengalami ketidakadilan itu disebabkan adanya ketidaksetaraan, dan ketidaksetaraan ini akibat dari tidak terbukanya akses yang setara dengan laki-laki dalam hal pendidikan. Jadi pertamanya itu poin pertama adalah ya intelektual, pendidikan untuk perempuan. Jadi kalau misalkan toh punya pendidikannya enggak, dia nggak akan sadar bahwa dirinya itu ternyata ini loh, kita tuh ternyata belum setara gitu ya, ternyata masih banyak hak yang belum kita dapatkan. Jadi memang poin pertama paling penting adalah intelektual. Jadi untuk perempuan harusnya tidak boleh takut gitu ya untuk bisa meraih mimpi-mimpinya gitu, untuk pendidikan setinggi-tinggi juga itu nggak usah tahu seperti itu. Gimana kalau misalnya nanti laki-laki nggak ada yang mau, berarti laki-lakinya yang menganggap dirinya rendah gitu kan, jadi malah takut sama dominasi perempuan gitu. Berarti itu berarti bukan level kita gitu. Jadi kalau misalkan perempuan itu dia kualitasnya baik, tentu laki-laki yang bersanding pun kualitas baik juga gitu kan. Yang setuju sih teh, soalnya walaupun yang mungkin anggapannya udahlah ntar juga perempuan balik lagi ke rumah, tapi tetap kan perempuan itu menjadi pintu utama gitu buat pendidikan generasi selanjutnya gitu kan. Jadi kayak menurut aku pasti harus banget gitu untuk kita perempuan tuh menuntut ilmu setinggi-tingginya gitu kan. Nah kalau menurut Teteh nih sekarang kan banyak banget nih perempuan yang kayak kadang insecure tuh, malu-malu kayak aduh aku pantas gak ya misalnya mau milih sesuatu, pantas gak ya, tapi kayak gini nih ada banyak pertimbangan dan insekuritas lainnya gitu. Nah menurut Teteh gimana nih cara mengatasinya? Dan jadi sebenarnya bagaimana ya perempuan milenial yang dimanjakan oleh teknologi bisa menjadi seorang Kartini gitu ya saat ini. Saya mengutip perkataan dari media singkat bahwa yang dikatakan Kartini modern adalah perempuan-perempuan yang percaya diri, tidak malu, punya ambisi, dan juga terus berjuang untuk meraih mimpi-mimpi. Jadi kalau misalkan kita merasa malu gitu ya, itu mungkin ada di mana secara tidak sadar dibangun karakter ataupun konstruksi sosial seperti itu gitu. Memang dengan stereotip sekarang perempuan adalah subordinat, itu mau tidak mau akhirnya di bawah alam bawah sadar mungkin akan dibangun seperti itu. Nah tapi bagaimana kita sebagai perempuan, kita harus mampu membuktikan diri kita sendiri. Nah ini tentu ketika kita mampu membuktikan diri kita sendiri, lingkungan pun akan terbawa, lingkungan pun akan berubah gitu kan, akhirnya membawa efek yang lebih baik lagi gitu. Jadi sebenarnya kadang juga terasa sakit hati gitu ya ketika kita sebagai perempuan ternyata yang menghujat kita perempuan lagi gitu kan, yang bikin kita dorong perempuan lagi gitu kan, dikatakan ini janganlah gitu kan, itu kan cewek gitu. Sebenarnya
maka dari itu ya kita butuh lingkungan yang sama-sama saling menyemangati gitu, baik itu perempuan ataupun laki-laki gitu kan. Karena setelah perempuan ini berani untuk percaya diri, membuktikan diri gitu ya, untuk gak malu-malu, itu perlu sekali dukungan dari lingkungannya gitu, lingkungan yang bisa terus mendukung yaitu untuk kontribusi aktif gitu kan, sebagai seorang perempuan di negeri ini, sebagai sama-sama manusia gitu. Nah, tapi banyak juga nih kan misalnya kayak jadinya jatuhnya overthinking gitu, sama kekurangan diri gitu kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh ngobrol di depan umum, atau kayaknya aku nggak bisa deh punya jabatan ini dan itu. Nah itu kayak gimana kan? Iya sih, jadi kadang suka mikir meskipun sekarang peluang udah dibuka lebar gitu kan, tapi tetap aja gitu dan rasanya susah gitu loh kadang. Jadi pertama harus percaya diri dulu sih, harus percaya diri. Dan kalau misalkan menurut Simone de Beauvoir ya di buku Second Life dan The Second Sex itu, jadi ada beberapa langkah gitu ya untuk seorang perempuan menjadi sang diri gitu. Dimana salah satunya itu adalah dia berani menentukan pilihan diri sendiri. Jadi di sini itu betapa krusial perempuan ini untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. Tidak sekedar dengan paksaan gitu ya, menjalani hidup dengan paksaan. Itu menurut saya menyakitkan meskipun misalkan terkurung dalam sangkar emas, itu tetap saja menyakitkan karena tidak bisa menentukan pilihan sendiri. Dan kemudian yang kedua itu untuk bergabung dengan ini ya, intelektual gitu kan, dengan kemudian kita mengupgrade secara intelektual, dan kemudian yang ketiga ini kita bekerja hingga bisa mampu merubah sosial gitu. Nah, dan kemudian yang keempat kita harus melakukan transformasi. Jadi jangan mengakui diri bahwa kita itu tidak mampu gitu loh. Harus jangan membatasi diri. Iya, jangan membatasi diri sendiri. Jadi harus kita bisa, kita mampu, ada kesempatan, ambil. Berarti kalau misalnya ini harus paling dasar tuh punya keinginan lah ya kan. Nah, baru bisa kita menimbulkan kayak kepercayaan diri kita dan segala macamnya. Dilihat juga mungkin kita di sini tuh peran perempuan tuh luar biasa banget gitu buat bangsa ini, apalagi untuk memajukan generasi selanjutnya gitu kan. Nah kalau menurut Teteh tuh perempuan yang apa ya, kalau boleh deh gini, idola Teteh nih di kampus misalnya, siapa tuh kalau boleh tahu? Aduh, kalau kita idola sebenarnya semuanya juga idola saya ya. Soalnya beliau ini sedikit dari perempuan yang akhirnya bisa berada dalam posisi-posisi di mana perempuan mampu mengekspresikan diri ya, terlebih di kampus gitu ya. Semuanya juga ada perempuan gitu ya. Di sini idola saya gitu. Cuman kalau misalkan saya sering melihat saya ada memang saya idolakan gitu dari dosen gitu ya. Dan memang beliau ini aktif gitu, orangnya aktif dan kemudian berani membuktikan diri, tidak tertentu bahwa saya adalah perempuan yang membatasi. Memang ada sosok yang saya kagumi gitu kan, terus menyuarakan perempuan. Ya berarti kalau misalnya masih merasa insecure gitu, jangan takut ya buat keluar dari zona nyamannya gitu kan, karena kita sendiri itu yang harus menciptakan struktur buat kita kehidupan selanjutnya itu lebih terjamin lah, lebih cerah gitu ya. Nah kalau menurut Teteh kan kita sering banget nih dihadapin sama dua pilihan, namanya manusia itu pasti punya pilihan kan. Nah tapi gimana nih misalnya pilihan dari orang tua nih, kebanyakan kasus di luar kan, orang tua tuh misalnya udahlah S1 nikah aja nih, tapi kita ada kemauan lain gitu, misalnya mau S2 nih, mau ambil profesi atau segala macam. Nah menurut Teteh gimana? Memang ya sebenarnya bisa dianggap ini dilematis perempuan kebanyakan. Dilematis perempuan kebanyakan seperti itu. Maka disitulah letak pentingnya bahwa kita itu sebenarnya yang sering kali dilupakan ya, ditanyakan kepada perempuan, bukan kita misalkan harus selalu dihadapkan dalam pilihan. Sebenarnya enggak, perempuan bisa meraih semuanya. Jadi sebenarnya salah untuk memaksakan perempuan gitu ya, karena mereka lupa bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh perempuan. Jadi kalau misalkan memang dia menginginkan seperti itu,
Nah, itulah bukti dari sebuah penghargaan kepada manusia lainnya, pada perempuan. Jadi kalau menurut saya tidak harus perempuan itu selalu dihadapkan dengan pilihan. Maksudnya meraih semua itu gimana? Meraih semuanya, jadi baik itu untuk karir misalkan dari pendidikan maupun di rumah tangganya gitu kan, melalui pernikahan. Jadi sebenarnya perempuan bisa meraih semuanya dan tidak harus memilih gitu. Tidak harus memilih, karena yang terpenting adalah menanyakan apa yang diinginkan oleh perempuan itu. Oke, berarti sebenarnya harus ditanya lagi balik ke diri kita gitu ya. Kalau misalnya dipilihkan sebenarnya emang kamu maunya apa, mau seperti apa ke depannya, dan jangan dipaksa gitu. Jangan dipaksa, karena itu udah diperjuangkan loh dulu oleh Kartini itu, supaya perempuan bisa menentukan nasibnya sendiri gitu kan, gitu. Tidak dipaksa gitu. Itu udah diperjuangkan loh dulu gitu. Jadi seharusnya kita pun tetap dengan semangat yang sama, dengan ide-ide pemikiran yang sama gitu ya, bahwa kita pun harus bisa mencontoh gitu. Tapi kan kalau kultur di masyarakat tuh karena banget tuh kayak gitu loh Teh. Iya. Menurut Teh tuh harus yang diubah tuh siapanya gitu kayak. Jelas bermula dari diri sendiri gitu kan, karena kan kita juga melihat misalkan di sosok Kartini ini gitu. Beliau itu pahlawan emansipasi, tapi dibalik dinding hitam itu sulit loh kalau misalkan bukan dari diri sendiri. Ya, jadi beliau memilih perjuangan dengan mengangkat pena. Sampai akhirnya kan sekarang banyak yang kita melihat surat-surat beliau gitu, korespondensi dengan orang-orang luar Indonesia gitu ya. Jadi memang harus dimulai dari diri kita sendiri, apapun kondisinya, apapun situasinya, jangan biarkan itu membatasi kita. Seperti halnya Kartini yang meskipun dia sudah di dalam misalkan di balik dinding kan, tapi gerak langkahnya itu tidak terbatasi. Gerak langkahnya itu tetap beliau lakukan, tetap beliau perjuangkan nilai-nilai yang ide-ide cemerlang beliau. Dan saya kadang sering merasa mengapa tapi beliau itu ada sisi yang terlupakan dari beliau, yaitu mengenai nasionalisme. Jadi karena memang begitu dikenal tentang emansipasi perempuan, tapi ada sisi nasionalisme gitu ya, yang dalam artian umum gitu. Beliau di dalam surat-suratnya mengatakan kita, orang kita. Jadi kan di situ belum ada tuh yang disebut dengan bangsa Indonesia gitu kan. Tapi beliau di situ sudah merasa bahwa ada nilai kebersamaan rakyat gitu kan, untuk memperjuangkan dan membebaskan rakyat dari kolonial. Jadi begitu. Jadi selain daripada emansipasi perempuan, ada yang penting juga gitu, yang pemikiran beliau itu mengenai nasionalisme. Berarti nggak hanya berkumpul diri dengan aduh ini gimana ya di diri saja, tapi gimana lingkungan juga jadi baik dengan kita maju gitu ya. Oke. Nah kalau Teteh ada pesan nggak nih buat mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini gitu di UIN Sunan Gunung Jatiwangi? Tentu ada. Gimana? Ya tentu ada. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, dengan semangat yang sama, dengan ide-ide cemerlang dari Ibu Kartini, kita sering kali memperingati Hari Kartini, tetapi itu hanya dibalut dengan seperti perempuan berdandan cantik, memakai kebaya. Menurut saya itu agak ironi jika pemikiran dan semangatnya itu tidak dilanjutkan oleh kita gitu ya, jika itu tidak menjadi api kobaran semangat untuk perempuan-perempuan selanjutnya menjadi Kartini di masa ini. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan intelektual, di mana perempuan harus menjadi terdidik dan memiliki keterampilan yang terasah. Dan kedua itu memperjuangkan hak-hak yang saat ini belum didapat seperti halnya yang lain gitu ya, belum setara. Dan tidak kalah penting memanfaatkan pintu yang telah dibuka lebar untuk perempuan berkontribusi di negeri ini. Itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ayo gitu, Kartini masa kini gitu, perempuan milenial saat ini, jangan biarkan kondisi dan situasi itu membatasi. Jangan biarkan budaya-budaya bisa memasung diri kita gitu kan, memasung diri kita untuk ikut kontribusi di dalam negeri, berdedikasi untuk pelanjut generasi gitu kan ya. Jadi kita tetap mampu bersama mereka, kita buktikan diri kita gitu ya. Kartini masa kini, meskipun bisa saja gitu ya kondisi itu
menjadi sulit, kehidupan menjadi pedih tak terperi gitu ya. Tapi karena di masa ini tentu perjuangannya tidak akan berhenti begitu. Jadi sebenarnya memang betul harus dimulai dari diri kita, kemudian kita akan bisa merubah lingkungan jika kita secara konsisten dan terus-menerus berusaha untuk Oke. Nah gitu ya teman-teman, jadi kalau misalnya nih masih ada pikiran-pikiran yang aduh kayaknya nggak bisa deh, atau mungkin kalau bisa dibilang mah krisis identitas juga gitu ya Teh. Aduh sebagai perempuan jangan banget gitu, sayang banget kalau misalnya kita mengkredit diri kita sendiri gitu, jadi mengkerdilkan diri kita sendiri gitu dari lingkungan luar gitu. Nah kita juga di sini harus tadi tuh mengembangkan intelektual kita juga gitu ya, karena terlebih dari apapun itu yang paling penting itu adalah pendidikan kita sendiri gitu untuk masa yang akan datang. Nah mungkin ada kata-kata penutup dari Teteh. Kata-kata penutup dari saya seperti yang ujaran-ujaran bijak dari itu sangat banyak, dan memetik hikmah bahwa dalam masa hidup beliau yang singkat tapi ternyata jasa dan kontribusinya itu terus terkenang sepanjang masa, dan semangat perjuangan beliau api kobaran Kartini belum sampai padam, sampai kapanpun harus tetap diperjuangkan. Sebagai perempuan ataupun laki-laki pun harusnya seperti itu gitu ya, harus turut andil di dalam mengingatkan bahwa mendukung menyokong perempuan sebagai sesama manusia. Jadi Kartini juga berkata, saya itu hanya diberi kesempatan saja, saya hanya butuh diberi kesempatan saja gitu kan. Saya akan membuktikan diri bahwa perempuan juga manusia, bahwa perempuan adalah manusia seperti laki-laki begitu katanya. Berarti sebenarnya perempuan juga mampu atas apapun. Perempuan itu manusia seperti laki-laki gitu, sama aja beda-bedanya. Apalagi udah dibuka lebar-lebar gitu ya kesempatannya. Nah, terima kasih ya buat Teh Syifa ya untuk penyampaian materi tentang era Kartini ini. Semoga kita dalam memperingatinya nggak cuman kayak physically aja gitu, tapi coba lihat lagi sejarahnya apa yang dia perjuangkan dan gimana sih diterapkan di masa kini gitu. Oke, terima kasih Teh Syifa untuk kehadirannya dan berbagi di sini. Segitu dulu aja podcast Demau kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi kalau misalnya kalian mau narasumbernya siapa, boleh banget untuk di komen di bawah dan di like ya, jangan lupa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.